In a world of moral ambiguity, we are called to stand firm, champion truth, and light the way. Integrity is the cornerstone of a life that honors God, choosing truth not because it's easy, but because it's right. To live with integrity is to honor God in every decision, every word, and every action. Proverbs 10 verse 9 says, "Whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his ways crooked will be found out." Halo semuanya, luar biasa bisa berada di HSS lagi di rumah Tuhan. Saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk saudara dan saya pada sore hari ini. Tema yang kita ambil di FGF Perbuatan ini bicara tentang integritas. Pada ini bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus memiliki integritas yang baik. Living in integrity. Apa sih integritas? Ada yang tahu bersama saya integritas itu apa? Kurang lebih menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah hasil pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Ini Kamus Bahasa Indonesia kasih Kristen ya. Ya, jadi hasil pekerjaan Tuhan dalam diri kita untuk berjalan menurut kita harus menerima identitas diri kita sebagai anak Tuhan yang hidup dalam firman Tuhan. Kalau kita memiliki integritas yang baik, kita mau hidup dalam firman Tuhan. Tanpa hidup dalam firman Tuhan, kita nggak bisa hidup berintegritas. Integritas juga bisa dikatakan berkata jujur, atau berkata iya kalau iya, tidak kalau tidak, atau bisa dipercaya dan lain sebagainya. Banyak anak-anak Tuhan melayani Tuhan, baca Alkitab, baca renungan saat teduh, tapi ketika disana suatu masalah untuk ada pertanyaan kata jujur atau tidak, gampang sekali mentulis itu. Wah, sekali lah nggak perlu berbuat dosa, karena tidak berintegritas dia mau berkata salah atau berkata tidak benar. Padahal seharusnya kita sebagai anak Tuhan kita berkata iya jika iya dan tidak jika tidak. Saya mau ambil sharing saya kalau saya bicara tentang sebuah bencana yang memuliakan Tuhan, sebuah bencana yang memuliakan Tuhan. Seperti judul seperti ini, seperti lagu yang tadi sebelum saya sharing, karena kita memiliki bencana, kita memiliki bencana supaya untuk memuliakan Tuhan. Kita selalu baca firman Tuhan. Saya baca ayatnya yang ganjil, saya minta Bapak Ibu semua bantu saya untuk mencari. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang dan mengambil dua orang anakku menjadi budaknya." Yang kedua saya baca 1, 2, 3. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sesuatu buli-buli dari sini." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada sekali tentang kamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit." Ayat 4, 1, 2, 3. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, tutuplah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak yang mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus berdoa. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu. Ayat yang ketujuh kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada Abi Allah, dan orang ini berkata,
Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anak. Amin. Mungkin sudah pernah membaca cerita tentang ini bagaimana janda yang pada saat itu tidak punya apa-apa, tiba-tiba ada utang yang harus dibayar. Sebagai sebuah bejana memuliakan Tuhan, kita ini bejana-bejana kosong kadang-kadang. Semua artikan kadang-kadang kita bejana kosong yang perlu diisi terus, perlu ditop up. Supaya apa? Setelah kita ditop up oleh Tuhan, kita bukan untuk menjadi sombong, tapi dengan kita sudah dipenuhi oleh keinginan Tuhan, kita menjadi berkat buat orang lain. Ada 4 rahasia kenapa janda ini bisa mengalami pertolongan Tuhan dan hidup oleh damai sejahtera Allah. Rahasia yang pertama adalah mengabdi pada pribadi yang tepat. Penting sekali kalau kita ada masalah, kita mau mengadu pada pribadi yang tepat. Siapa pribadi yang tepat? Pribadi yang tepat adalah orang yang percaya Tuhan, orang yang mengenal Tuhan. Kalau di sini bilang abdi Allah. Kalau kita ada masalah, kita mengadu pada orang yang terima Tuhan atau firman Tuhan, pada abdi Allah. Jangan mengadu pada orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Masalah jadi beda. Itu penting sekali kepada kita mau mengadu segala masalah yang kita punya kepada abdi Tuhan. Karena hasilnya akan berbeda kalau kita share masalah kita kepada orang yang tidak mengenal Tuhan dan kepada orang yang mengenal Tuhan. Contoh misalkan pasangan suami istri itu berantem di rumah, terus suami kerja ke kantornya, dia cerita, oh suami saya, istri saya begini nih, begini gitu. Tapi orang ini nggak kenal akan firman Tuhan, bisa aja hasilnya udahlah, ngapain lagi lu berhubungan, serahin aja, selesaiin aja. Istrinya juga mengadu kepada orang yang mengenal firman Tuhan, begini. Temannya juga yang nggak mengenal Tuhan, udah biarin aja, emang lebih baik lu sendiri, lu bisa lu sendiri, atau kalau temannya temen gua dicukup sama juga gitu misalkan. Kalau yang nggak kenal firman Tuhan, jadilah pulanglah ke rumah, duluan sampai rumah. Kejadiannya apa? Takut pasti cari suatu masalah supaya dia pikir jalan yang terbaik itu dari teman-teman yang udah kasih itu ke dia. Tetapi berbeda kalau kita misalkan mengadu pada orang yang tahu firman Tuhan. Berbeda kalau kita misalkan mengadu pada abdi Allah, pada pastor Tulus sebagai gembala kalian. Dia pasti punya jawaban-jawaban yang baik, punya jawaban-jawaban yang bisa memberikan masukan-masukan yang membangun dalam kehidupan rohani kita. Saya juga percaya dari cerita ini bahwa seorang ibu pasti akan melakukan apapun juga supaya anaknya tidak menjadi budak. Udah dari egoisnya. Seorang ibu pasti melakukan apapun walaupun dia janda, dia pasti melakukan sesuatu biar anaknya tidak menjadi budak. Beda. Janda zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Zaman dulu tuh kalau kita baca Alkitab, janda benar-benar mereka berharap dari jerih payah suaminya lalu kasih ke ibunya, ke istrinya. Dan dia itu untuk kehidupan sehari-hari. Beda macam dari sekarang. Dari sekarang masih bisa jualan online, masih bisa open PO, masakan dan lain sebagainya, masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa melakukan pendapatan gitu. Beda sama zaman dulu. Zaman dulu benar-benar dia nggak punya apa lagi. Ketika suaminya mati, hamba Tuhan, dia nggak punya apa lagi. Benar-benar kosong. Jadi cuma punya beli-beli berisi minyak sedikit sekali. Tapi yang poin yang tidak penting dari janda ini, ibu itu tidak panik, tetap menjaga damai sejahteranya dan melapor kepada hamba Allah. Sekali lagi pentingnya kita sebagai jemaat berbeda di sini. Kalau kita ada masalah, penting kita jangan melapor ataupun mengadu pada orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Bisa share dengan anggota ICAR kita yang tahu firman Tuhan, bisa share kepada gembala. Tugas gembala berat sekali loh, nggak gampang. Untuk itu kita support juga. Kita harus melihat apa kebutuhan gembala. Kita support juga. Tugas gembala itu nggak gampang. Itu dia terima semua sampah dari jemaat sebenarnya. Dikelola bagaimana sampahnya itu di-recycle sama dia dan bisa berguna untuk orang lain. Tugas gembala itu berat sekali. Itulah pentingnya kita sebagai jemaat FGF Righteous, kita support gembala kita all out, apapun support dalam
Misalkan contoh, kita nggak punya, masih student gitu, belum punya pendapatan tetap, nggak usah support kasih makanan tiap minggu pas urusan lain, mereka bisa beli makanan, support aja, maksudnya dalam kegiatan rohani di gereja kalian support, datang membantu, jangan merongrong, jangan apa-apa komplain. Itu penting sekali benar kita menjaga hubungan kita dengan gembala kita support gembala kita, apapun bentuknya kita harus support. Mengadu pada pribadi yang keempat. Poin yang kedua berbicara tentang berkata jujur dan terbuka. Penting bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau memiliki sebagai anak Tuhan, kita mau memiliki integritas yang baik. Kita harus bisa berkata jujur dan terbuka. Jadi ini berkata jujur, jawab Elisa padanya, apakah yang dapat berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli berisi minyak. Dia benar-benar nggak punya apa-apa, nggak punya harta, nggak punya uang, nggak punya makanan. Dia cuma punya sebuah loh, bukan berapa kendi gitu. Ada yang tahu buli bentuknya seperti kendi ya? Bentuknya seperti kendi di Indonesia tuh kendi di sisi air, bentuknya seperti itu. Dan berisinya sebuah minyak ini minyak, entah itu minyak yang bisa buat masak atau ternyata, tapi itu doang dia punya satu. Dan ini nggak punya apa-apa lagi, dia cuma punya itu aja. Tapi poin penting itulah mengapa kita harus mengabdi, share dengan orang yang percaya pada Tuhan. Hamba Tuhan ini Elisa berkata, apa yang dapat berbuat bagimu? Beda. Ini anak orang yang tahu akan firman Tuhan selalu berusaha perkataannya itu membangun. Buat Anda dan saya yang lagi masalah. Berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kadang-kadang perkataan itu menjerumuskan kita untuk jatuh dalam dosa. Tapi perkataan hamba Tuhan ini saat ini atau orang percaya, apa yang bisa dapat berbuat bagimu? Sudah nggak sih kalau ada masalah tiba-tiba kita share sama orang, terus dia bilang apa yang bisa bantu bro, apa yang bisa bantu sis? Itu kayaknya ada harapan, ada bilang ya, ada harapan sedikit ya. Walaupun kita belum tahu akan dibantu apa, tapi at least dia nanya, ada yang bisa bantu bro, ada yang bisa bantu sis? Itu ada harapan besar sekali. Sini juga berkata tentang buli-buli berisi minyak. Itu cuma buli-buli ini cuma berisi minyak. Minyak ini apa? Apa sih yang ada dalam buli-buli ini? Saya coba mengkorelasikan dengan perumpamaan Tuhan tentang 5 gadis pintar dan 5 gadis bodoh. 5 gadis pintar, dia setelah dia punya lilin, dia tetap punya ada backup yang berisi buli-buli juga minyak. Supaya ketika minyaknya padam, minyak ini bisa digunakan untuk membuat pelita ini tetap nyala. Minyak ini menggambarkan iman kita kepada Tuhan. Minyak yang dibuli-buli ini saya tangkap ini merupakan iman kita kepada Tuhan. Buli-buli minyak ini juga berupa gambaran kita adalah harapan kita terhadap Tuhan. Sukacita kita kepada Allah. Dan yang terakhir adalah damai sejahtera. Buli-buli minyak ini menggambarkan itu, sukacita, damai sejahtera, harapan, dan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita ada masalah, bolehlah harta kita habis. Contoh, semua rumah misalkan semua habis, tapi asal kita masih ada sukacita, masih ada iman, masih ada pengharapan, dan berarti ada damai sejahtera dari Tuhan, itu tetap disimpan. Kita masih bisa memiliki integritas yang baik. Jangan sampai iman, harapan, damai sejahtera kita yang dicuri oleh iblis. Kalau ini udah sampai habis, kita punya apa lagi, kita nggak bisa bertahan hidup. Kita akan gampang sekali jatuh. Tapi kalau kita bisa pertahankan minyaknya yang terakhir nih, iman, pengharapan, sukacita Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan, kita masih bisa bertahan. Kita bisa berlalu seperti ini karena kita masih ada pengharapan pada Tuhan. Dan saya percaya pengharapan pada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Poin yang ketiga berkata tentang memiliki relasi yang baik, menjadi pendengar dan memiliki integritas. Penting sekali kita memiliki relasi yang baik, menjadi pendengar dan memiliki integritas. Relasi yang baik dengan siapa?
Coba lihat kanan, kiri, depan, belakang. Sekarang boleh tolong lihat kanan, kiri, depan, belakang. Ini nih, kita harus punya realisasi yang baik dengan ini, teman-teman kita. Kalau satu hal kita mendapatkan masalah, ini nih, teman-teman kita di kanan, kiri kita yang bisa bantu kita. Teman-teman kita nih yang ada di gereja ini, ruang ini bisa bantu kita. Jadi kita memiliki relasi yang baik teman-teman ajar kita tuh. Kita harus bangun relasi yang baik dengan teman-teman ajar kita, dengan teman jemaat kita. Ini saudara-saudara kita dalam Tuhan. Kita harus memiliki relasi yang baik. Saya percaya janda ini memiliki hubungan yang baik dengan tetangga sebelahnya. Iya. Benar ya? Dikasih pindah. Masih punya bicara loh. Masih punya bicara kosong, walaupun kosong. Di firman Tuhan bilang, kayak saya bilang, ambil bicara kosong dari tetangga-tetangga. Kalau dia nggak punya relasi yang baik, dia nggak dapat bicara. Tetangga-tetangga tahu dia lagi kena hutang, karena mau jadi budak. Mungkin orang-orang tetangga, ngapain aku kasih hutang? Jangan aku dijual lagi, bayar hutang dan sebagainya. Tapi jadi ini memiliki relasi yang baik. Dia mendengarkan apa kata hamba Allah. Dia pergilah, lalu berkata lisannya hamba Allah berkata pergilah, mintalah bicara-bicara dari luar daripada segala tetanggamu, bicara-bicara kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Seru nih di sini. Kenapa dibilang jangan terlalu sedikit? Kalau kita baca Terang Kotor, tahu kenapa dibilang apa yang isinya terlalu sedikit. Kemudian masuklah tutup bab itu, sudah kau dan anak masuk, lalu tuang orang itu ke dalam skala penjara dan kamu angkatlah. Wow, janda ini dia mendengarkan apa kata Allah. Kita sebagai jemaat itu mendengarkan apa kata hamba kita jemaat di sini, hamba Tuhan. Dengerin, jangan kita nggak dengerin, kita ngelawan, mendompleng dan lain sebagainya. Kita dengerin apa kata Allah. Kita support. Kalau kita mau memiliki integritas yang baik, kita harus menjadi pendengar juga yang baik. Pertanyaan adalah di sini, berapa banyak bencana yang jadi dikumpulkan? Dan berapa banyak bencana yang jadi dikumpulkan? Itu penting sekali. Sebanyak iman percaya dia kepada abdi Allah. Berapa banyak bencana ini jadi dikumpulkan sebanyak kemauan dia. Berapa banyak bencana yang jadi dikumpulkan sebanyak kerajinan dia. Semakin dia rajin keluar kanan kiri, minta tolong bencana kosong, semakin sering dia melakukan kerajinan seperti itu, semakin rajin, semakin banyak bencana-bencana yang akan didapatkan. Jadi ini hanya dengerin apa kata dia nggak kepikiran, dia nggak mikir, aduh kalau pecah gimana nih, kalau rusak gimana gantinya, dia udah ada duit, gimana gantinya, dia nggak mikir seperti itu, atau dia pikir aduh ini bencana kosong jadi butut tanah di rumah katanya. Kita tetap ambil barangnya ke rumah dikumpulin. Itulah bagaimana kita menjadi pendengar yang baik, kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Saya ada mau kesaksian sebelum poin terakhir, poin 4 saya kesaksian. Desember kemarin bapak saya divonis kanker. Itu sangat sedih sebagai anak, dan saya sama bapak saya itu sangat baik sekali. Hubungan saya itu baik sekali sama bapak saya. Mungkin yang tahu anak saya Noah di Wellington itu sama, saya baiknya sama Noah itu sama seperti bapak saya baiknya sama saya. Bapak saya walaupun dia besar di Ambon, waktu SMA kuliah dia petinju, nggak pernah dari kecil saya dipukul. Makanya saya bandel dulu. Karena nggak pernah dihajar bener, jadi bandel. Jadi papa itu nggak pernah pukul saya sama sekali, jebalannya nggak pernah. Saya mah di sini juga saya banget sama dia ketika saya kasih kakak saya di Indonesia kasih tahu, Jack, apa suaranya mulai hilang, apa sakit apa? Sakit cancer, dari mana? Kita udah ke rumah sakit Pertamina di diagnosa seperti itu, tapi dokternya masih belum 100%. Dia mau saya ke rumah sakit yang lebih besar saja dari RSCM. Soalnya cancer sangat rare sekali. Cancer pita suara namanya, jarang sekali. Cancer pita suara. Udah ada dibawa ke RSCM dan hasilnya dari RSCM benar. Di rumah sakit yang besar benar 100% ini cancer pita suara. Di saat itu nggak terlalu banyak orang yang bisa menyelesaikan kasus seperti ini.
Akhirnya saya cerita, Desember saya pulang tuh. Dengan harga tiket mahal seperti itu, saya putuskan, saya istri dan anak lagi berempat untuk pulang. Tujuannya apa? Supaya papa ini bisa ketemu anak-anak saya. Ini cucu pertama di dalam keluarga. Kenapa saya mau kasih papa kasih lihat cucu? Karena setelah divonis cancer, kita ada saudara juga dokter di angkatan udara. Kebetulan kakak saya bilang, ini kita hasil diagnosa ini kita coba tanya sama saudara, sebetulnya ada at least ada option B lah, ada kasih tahu pandangan yang lain gitu tentang hasil ini. Dibaca emang benar cancer, tapi kasihan dia bilang papa tuh udah umur 55 ke 85. Kalau di biopsi ataupun di kemo, papa akan menghabiskan sisa waktunya 6 bulan di rumah sakit, berbaringnya di rumah sakit sampai akhirnya meninggal. Itu gampang sekali. Karena fisik papa tuh udah gak kuat lagi untuk kemo. Dikasihlah opsi kedua, obat alternatif. Dibilang berbeda sekali sekarang obat alternatif kayak daun sirsak, rebusan daun sirsak, makan garlic dan lain sebagainya. Dan satu hal, apa yang papa mau, dikasih papa mau makan apa, walaupun banyak kasih makan aja, bikin dia senang. Papa suka roskok, paling suka roskok tuh, favorit dia. Walaupun suara begitu juga kita suara nggak ada, diminta bikin roskok, pasti makan roskok tuh. Yaudah akhirnya, yaudah deh kita bertiga sepakat tuh. Bertiga sepakat, tadi kita sepakat patungan itu. Saya, kakak saya, dan yang satu lagi dua kakak saya patungan untuk mau kemoterapi dan biopsi. Dan itu biayanya nggak mahal, nggak murah sih. Kita patungan, tapi akhirnya kita pindah ke option B untuk bikin papa senang. Papa mau apa juga kita lakuin, mau makan, mau apa juga kita lakuin. So pikiran, papa ini kan cucunya cuma satu dari anak saya, dulunya. Udah akhirnya Desember kita pulang, bikin papa senang. Pulang lagi kita Desember berempat. Oh benar, papa saya awal pertengahan Desember tuh udah nggak bisa ngomong, udah perpatah-patah. Jadi komunikasi itu udah pakai surat, sama surat pakai tulisan gitu. Pas kita datang, namanya cucu ya pasti kayak nenek yang punya cucu pasti pengen ngomong gitu ya. Senang papa saya berusaha ngomong, ngomongnya gagu-gagu gitu, tapi pengen ngomong gitu, pengen terus ngomong sama anak saya gitu, pengen main, nggak tidurnya cuma ngomongnya sama cucu kayak anak kecil. Ibaratnya orang tua kan semakin tua semakin kayak anak kecil. Ketemu sama cucu jadi pengen main terus lah. Ya udah kompak tuh guys, ini pikir seumuran, padahal udah satu udah tua, aku udah masih kecil. Ya sekarang cerita, udah awal Januari saya harus pulang ke New Zealand. Tapi puji Tuhan, sebelum saya pulang, itu saya mendengar perkataan Tuhan melalui renungan harian bahwa pentingnya puasa perjamuan kudus. Saya kepikiran, Tuhan bahwa kamu perjamuan kudus, kamu udah bisa perjamuan kudus kan? Ajak bawa perjamuan kudus. Saya bertanya lagi sama Tuhan, perjamuan kudus gimana? Kita nggak ada anggur di rumah, nggak ada roti perjamuan kudus. Apa saya ini gereja Presbyterian? Jadi masih model benar-benar harus pakai anggur perjamuan kudus ataupun roti perjamuan kudus. Udahlah akhirnya anak saya tuh suka crackers kayak roti gitu kan. Si Noah terus sama kali itu ambil aja satu. Terus nggak ada wine perjamuan. Apa ya? Akhirnya udahlah panas minum teh, terus bikin teh hangat di gelas kecil. Udah kita berdua perjamuan. Pak, ini kamu perjamuan kudus ya, Papa kan mau percaya Papa bisa sembuh. Perjamuan kudus ini buat Papa bisa sembuh. Udah kita perjamuan berdua bareng. Apa ini roti menambahkan daging dan daging manis itu kamu bisa makan makan berdua makan. Kedua saya bikin teh. Ini darah Tuhan Yesus, Papa percaya darah Tuhan Yesus menyembuhkan Papa, Papa nggak akan sakit lagi. Minum. Saya perjamuan kudus selesai berdoa, amin. Saya keluar. Saya keluar sama masuk lagi. Papa nanya gini, cek itu perjamuannya apa? Pakai wine apa itu? Kok enak ya? Papa kayak lega di sini. Papa itu bukan wine, itu darah Yesus. Saya berkata diklat, itu darah Yesus yang menyembuhkan Papa sekarang.
apa udah nggak ngerasain beban lu sehat, apa percayanya. Dan kalau kita lagi sakit, biasanya nih ya, kalau kita lagi, saya bilang ke apa orang lagi sakit itu biasanya cuma dengerin 3 orang. Yang pertama, dan kata dokter. Vonis di Indonesia dokter kejauh-kejauh. Yang nggak sakit tiba-tiba bilang sakit lah, terus dikurangan, terus begini dan sebagainya. Pasti orang kalau lagi sakit dengar apa? Satu saya nggak mau menunjukkan apa kata dokter. Ya dokter tuh luar biasa, mereka kuliah capek juga loh. Ada yang dokter di sini? Nggak ada bagusnya. Saya nggak merasa tadi. Ya dokter tuh luar biasa, maksudnya. Biasanya orang bilang apa dengar kata dokter? Dokter bilang A, B, kita langsung diterima mentah-mentah. Oh iya saya cancer. Oh iya saya sakit ini, sakit dan sebagainya. Yang pertama, yang kedua kita dengar apa kata orang yang sudah sembuh dari penyakit itu. Saya bilang ke papa, yang kedua tuh papa pasti dengar orang yang pernah sembuh dari penyakit ini karena tenggorokan. Papa nggak usah dengerin. Yang ketiga ini papa harus percaya, papa harus dengar apa kata firman Tuhan. Terus sebagai orang Tuhan harus bisa mendeklar dengar kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Bilang Pak, itu tuh dari bukan cuma wine biasa, itu teh manis biasa Pak, tapi itu darah Yesus yang masuk dalam keuangan Bapak. Itu nyembuhin apa? Biru-birunya kamu sudah sembuh, Bapak saya nggak bisa sembuh. Terus aku bilang juga langit bumi boleh bergoncang Pak, tapi firman Tuhan tetap ada. Firman Tuhan tetap ada buat Bapak. Bapak nggak usah takut. Yang terakhir saya bilang dari Yesaya bilang ini, sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai rasa putih rambutku aku menggendong kamu, aku telah melakukannya dan aku tanggung kamu terus, aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Aku bilang itu 3 hari aku bilang ke papa, wah terima kasih udah papa tidur, istirahat papa tidur. Akhirnya Januari saya pulang ke Indonesia dengan kabar April, kakak saya Jack, aku habis balik lagi ke dokter untuk cek apa katanya. Kakak saya ngomongnya agak pelan-pelan itu, saya udah pikirannya yang apa nih resultnya apa nih. Dokternya apa udah sembuh total dari stadium 4 dalam waktu 4 bulan sembuh total. April, bulan Mei itu papa udah tahu. Saya bilang oke thank you David. Kakak saya David bilang bulan Mei papa udah tahu gue ada di rumah. Saya baru bersadar nih selama 20 tahun saya keliling itu kerja. Kalau tahun apa sih tuh pernah di rumah. Semua bilang Pak Mei Papa sehat ya, bulan Mei cek pulang. Tapi anak-anak nggak bisa pulang Pak, anak-anak masih sekolah. Iya nggak apa-apa. Yaudah akhirnya Mei saya pulang lagi tuh Bapak. Mereka serius itu saya benar-benar doa Mei sama Tuhan. Itulah pentingnya kita mendengar, jadi mendengar yang baik dan memiliki integritas dalam hidup saudara dan saya. Kita harus deklar kita ini sembuh, nggak ada penyakit yang ada di dalam saya dan saudara. Kita harus deklar bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Masalah apapun pasti Tuhan bisa hadapi. Masalah apapun pasti Tuhan lewati kalau kita memiliki pendengar dan pelaku firman yang baik. Poin keempat, saya bisa bilang kita saya mau sebut juga. Menjadi pribadi yang taat. Jaga ini tidak pernah menunda apa yang telah disampaikan oleh abdi Allah. Jadi ini tidak pernah menunda apa yang abdi Allah itu lakukan, dia terus lakukan. Di sini di poin 4 berkata, bicara kurang lebih bentuknya seperti ini kalau belum tahu. Bicara seperti ini jadi dituang. Apa sih yang dituang itu? Dituang itu harapan dia yang dituang itu cinta kasih yang Tuhan yang dituang itu adalah isi hati seorang janda itu adalah bicara itu semua. Sehingga bicara itu bisa penuh. Penting sekali bagaimana kita menuangkan isi hati kita kepada Tuhan. Poin yang keempat, pribadi yang taat. Amin. Janda ini tidak menunda apa yang Tuhan sampaikan lewat abdi Allah ini. Bersyukur dengan segala berkat yang ada dalam dia dengan cara Tuhan sendiri. Dia mengelola berkatnya dengan cara Tuhan. Sehingga
di ayat yang ke-5 dan 7, mungkin di sini merah, sorry, dibilang tutuplah pintu dengan rapat, lalu tuangkanlah bejana itu. Tutuplah pintu dengan rapat, poinnya apa? Tuhan Yesus mau saudara dan saya memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Kapan terakhir kali kita punya waktu pribadi sama Tuhan? Tutup pintu, berdoa, berlutut sama Tuhan. Itu proyeksi kapan kita memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Yang penting sekali bagaimana kita memiliki ketaatan pribadi kita ke Tuhan. Waktu pribadi kita buat Tuhan. Masuk kamar, tutup pintu, lalu kita mulai untuk berdoa bersama Tuhan. Tuangkan isi hati kita. Semua yang tuangkan isi hati kita dalam bejana-bejana itu. Bejana-bejana yang kosong akan menjadi penuh berlimpah-limpah buat saudara dan saya. Pertama untuk memuliakan Tuhan. Semua kita punya itu untuk memuliakan Tuhan. Tuangkan isi hatimu dalam bejana yang telah disiapkan. Tuhan sampai semua bejana-bejana itu penuh untuk memuliakan Tuhan. Di sini ada quote yang dibilang sesungguhnya alasan integritas menjadi beban bagi kita adalah pada saat kita menjadi hidupnya dalam kejujuran. Hati-hati saudara dan saya, kalau kita sudah hidup dan menikmati ketidakjujuran, susah sekali kita untuk bisa hidup dengan integritas.